Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Pitaloka Zukri SAP. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Riau, asuhan anak Profesor Sofyan Hamim SH MSI. Saya akan mempresentasikan makalah saya sebagai syarat ujian akhir semester ganjil tahun 2022 dengan judul Peran Perempuan dalam Percepatan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pelalawan. Penulis makalah Selma Pitaloka Sofyan Hamim Hadiah. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, TNP2K. Stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek stunting dan sangat pendek adalah balita dengan panjang badan atau tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan standar buku WHO. Indonesia saat ini tengah bermasalah dengan stunting. Hasil riset kesehatan dasar Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2013 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37,2%. Kabupaten Pelalawan mengalami permasalahan tingginya angka balita yang memiliki berat badan di bawah garis merah Kartu Menuju Sehat KMS pada penimbangan bayi di Posyandu. Data Profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2022, Kabupaten Pelalawan memiliki angka bayi dengan berat badan di bawah garis merah sebesar 21,2% dari prevalensi rata-rata Provinsi Riau sebesar 23,3%. Balita yang di bawah garis merah berpotensi menjadi stunting jika tidak ditangani dengan cara konvergensi. Perempuan atau ibu hamil dan ibu yang memiliki balita sangat berperan dalam mencegah terjadinya bayi stunting, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Tinjauan pustaka. Peran perempuan berbagai masyarakat memainkan banyak peran. Perempuan sebagai ibu, istri, petani, guru, pengelola perusahaan, bekerja sukarela, dan lain-lain. Banyak perempuan yang memainkan peran ganda atau lebih di masyarakat. Beberapa masyarakat memberi kedudukan terhormat kepada perempuan. Masyarakat lainnya menganggap peran perempuan kurang penting ketimbang pria. Seorang perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga melaksanakan tugas dan kewajiban, khususnya dalam melayani suami, memelihara dan membesarkan serta membimbing dan mendidik anak-anak. Stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. WHO. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus 2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor seperti sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan informan dengan kriteria tertentu. Informan yang dipilih sebanyak 10 orang, yaitu perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak balita. Data yang dihasilkan dalam penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif.
Lokasi penelitian di Kabupaten Pelalawan. Pembahasan. Masalah anak pendek stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada balita. Penyebab langsung adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Faktor lainnya adalah pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi yang hygiene yang buruk, dan rendahnya pelayanan kesehatan. Selain itu, masyarakat belum menyadari anak pendek merupakan suatu masalah karena anak pendek di masyarakat terlihat sebagai anak-anak dengan aktivitas yang normal, tidak seperti anak kurus yang harus segera ditanggulangi. Di negara berkembang, kurang gizi pada prahamil dan ibu hamil berdampak pada lahirnya anak yang UGR dan berat badan lahir rendah BBLR. Kondisi UGR hampir separuhnya terkait dengan status gizi ibu, yaitu berat badan ibu prahamil yang tidak sesuai dengan tinggi badan ibu yang bertumbuh pendek, dan pertambahan berat badan selama kehamilannya kurang dari seharusnya. Ibu yang pendek waktu usia 2 tahun cenderung bertubuh pendek pada saat menginjak dewasa. Gizi ibu dan status kesehatan sangat penting sebagai penentu stunting. Seorang ibu yang kurang gizi lebih mungkin untuk melahirkan anak terhambat, mengabadikan lingkaran setan gizi dan kemiskinan. Pemenuhan zat gizi yang adekuat, baik gizi makro maupun gizi mikro, yang dibutuhkan untuk menghindari atau memperkecil risiko stunting. Kualitas dan kuantitas ASI yang baik merupakan komponen penting dalam makanan, serta mengandung sumber gizi makro dan mikro yang berperan dalam pertumbuhan linear. Pemberian makanan yang tinggi protein, kalsium, vitamin A, dan zinc dapat memacu tinggi badan anak. Pengaturan dan kualitas makanan yang diberikan kepada bayi sangat tergantung kepada pendidikan dan pengetahuan ibu dan ketersediaan bahan makanan di tingkat rumah tangga. Kesadaran ibu terhadap gizi yang baik diberikan kepada anak memegang peranan yang penting dalam menjaga kualitas makanan yang diberikan. Upaya pencegahan stunting. Ibu hamil memeriksa kehamilan pada bidan minimal 4 kali selama kehamilan. Ibu hamil minum pil FE penambah darah selama masa kehamilan. Ibu hamil hadir dalam konseling dan perawatan kehamilan. Proses kelahiran ditangani oleh bidan. Rutin hadir dalam posyandu. Melakukan perawatan nipas termasuk bayinya oleh bidan ataupun dokter. Melakukan imunisasi lengkap setiap bayi di atas 12 bulan. Ibu yang memiliki bayi usia 0 sampai 2 tahun setiap bulan mengikuti kegiatan pengasuhan balita dan pemenuhan gizi minimal 1 bulan 1 kali. Kesimpulan, peran perempuan dalam pencegahan stunting meliputi memeriksa kehamilan 4 kali selama masa kehamilan. Ibu hamil minum pil FS 90 butir selama masa kehamilan. Hadir dalam konseling dan perawatan kehamilan. Proses kehamilan ditangani oleh bidan. Rutin hadir dalam posyandu. Melakukan perawatan nipas oleh bidan ataupun dokter. Melakukan imunisasi lengkap setiap bayi di atas 12 bulan. Mengikuti kegiatan pengasuhan balita dan pemenuhan gizi minimal 1 bulan sekali. Terima kasih. Cukup sekian.
persentase saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.